Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan gurame makan opak. Rame tapi belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opak digoreng di minyak panas. Sudah kompak tapi kayaknya belum ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Bunda yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya sehat semuanya? Gak kompak lagi. Saya kayaknya izin berdiri ya. Soalnya gak kelihatan. Kelihatan? Alhamdulillah. Masya Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya, amin ya rabbal. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah kumpulkan kita. Mudah-mudahan datangnya kita ke sini, kumpulnya kita ke sini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa keluarganya dijadikan keluarga yang berkah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Suaminya dijadikan suami yang saleh. Seluruh keturunannya dijadikan orang-orang yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Halo. Baik. Bunda yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita datang ke sini dalam rangka Tolabul ilmi. Tolabul ilmi ini menuntut sampai kata Nabi, wa innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Dan para malaikat itu membentangkan sayapnya buat para penuntut ilmu disebabkan oleh apa? Ridwan bima yatlub. Karena keridoan yang diberikan oleh Allah kepada para penuntut ilmu. Makanya alhamdulillah kelihatan ini setelah dibuka masker wajahnya bercahaya semua. Diterangi lampu ya. Alhamdulillah. Coba kalau lampunya dimatiin ya. Melek-mek kalau. Maka kita bersyukur ya. Dan ini kabarnya tadi sebagaimana disampaikan oleh Bunda Wita, ini pertemuan perdana setelah Idul
Fitri. Alhamdulillah. Apa Ustadz Idul Fitri itu? Idul Fitri itu ada sebagian dai yang menyampaikan Idul Fitri maknanya Id kembali al-fitri pada kesucian. Padahal sependek pengetahuan saya, makna Idul Fitri itu Id artinya hari raya, al-fitri itu dari kata iftar, fatur maknanya makan. Maka Idul Fitri maknanya itu hari raya makan. Ada yang namanya fitri di sini? Oh ada. Berarti insya Allah suka makan. Bahkan dulu ada di TV sinetron judulnya Cinta Fitri. Berarti cinta apa? Cinta makan. Alhamdulillah. Kita semuanya di sini fitri semua. Suka makan? Betul gak? Suka makan gak? Apapun kegiatannya biasanya acara intinya makan. Kumpul bareng keluarga besar pas lebaran, acara intinya apa? Makan. Ya. Kemudian reuni, intinya apa? Makan. Kemudian kita menghadiri pernikahan, ujungnya apa? Makan. Jadi alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang fit. Artinya orang-orang yang suka kelihatan. Alhamdulillah. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Idul Fitri ini bermakna kata para ulama adalah hari raya kembalinya boleh lagi kita makan. Ya. Jadi bukan, mohon maaf, bukan kembali kepada kesucian, bukan. Kalau suci itu maknanya dari kata fitrah. Fitrah itu suci, bersih, atau punya potensi beriman kepada Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, punya potensi untuk beriman kepada Allah. Tapi kemudian fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tapi kemudian bapaknya lah yang menjadikan dirinya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi makna fitri itu artinya makan pagi. Jadi hari raya di mana bolehnya kita makan pagi. Dan setelah Idul Fitri, alhamdulillah kita mengadakan thalabul ilm, menuntut ilmu. Sepakat para ulama, bunda yang dimuliakan Allah, bahwa menuntut ilmu itu jauh lebih utama daripada menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah. Para ulama menyampaikan menuntut ilmu jauh lebih utama daripada menyibukkan diri dengan amalan sunnah. Seseorang yang sering sholat duha, sholat tahajud, baca Quran, sedekah sunnah, bagus, keren. Tapi jangan lupa bahwa ada yang lebih utama, ada yang lebih bagus, yaitu apa? Menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Di mana kenalannya? Enggak ya? Tapi pernah dengar namanya. Cuman kalau di kampung kadang nyebutnya bukan Imam Syafi'i, Imam Sape'i gitu. Sape'i mah tukang peyem. Ini Imam Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Satu ketika Imam Syafi'i itu pernah bertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hambal belajar ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik, Imam Malik belajar ke Imam Nafi', Imam Nafi' belajar kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ya, ini punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Satu ketika Imam Syafi'i itu datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal bertamu. Maka sama Imam Ahmad bin Hambal ketika Imam Syafi'i bertamu itu disuguhi makanan yang begitu banyak. Dihidangkan makanan yang begitu banyak, namanya murid didatangi, dikunjungi oleh gurunya.
maka dihidangkan makanan, buah-buahan yang begitu banyak. Dan Imam Syafi'i datang ketika waktu malam, sesudah sholat maghrib. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i, Bunda? Ternyata Imam Syafi'i memakan makanan itu sampai beliau kenyang, sampai beliau lahap. Sampai dalam hati Imam Ahmad, bukankah kalau orang soleh makannya sedikit? Kok Imam Syafi'i makannya banyak banget, sampai kenyang? Yang kedua, setelah Imam Syafi'i sholat isya, kemudian Imam Syafi'i izin untuk istirahat di salah satu kamar rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Ketika istirahat di kamar Imam Ahmad bin Hambal, di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Ahmad bin Hambal menunggu Imam Syafi'i di sepertiga malam terakhir untuk sholat tahajud bareng. Namanya ada guru, wah kesempatan buat aku, kata Imam Ahmad, untuk bisa sholat tahajud bareng sama Imam Syafi'i. Tapi ternyata sampai sepertiga malam terakhir Imam Syafi'i gak keluar kamar, gak kelihatan Imam Syafi'i sholat tahajud. Dalam hati Imam Ahmad bin Hambal, ini Imam Syafi'i ini kan orang soleh, ulama, kok gak sholat tahajud? Dan kemudian terdengarlah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Syafi'i berangkat ke masjid, ya. Dan ternyata Imam Syafi'i sholat subuh tapi tanpa berwudu terlebih dahulu. Maka kemudian, Bunda yang dimuliakan Allah, di pagi hari ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal, ya Syekh, wahai guruku, kiai ajengan, mama gitu ya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, aku ingin bertanya tentang 3 hal kepadamu. Yang pertama, engkau ketika aku hidangkan makanan yang begitu banyak, maka engkau makan sampai lahap, makan sampai kenyang. Bukankah kalau orang soleh itu makannya harus sedikit, gak terlalu banyak? Apa jawaban Imam Syafi'i? Wahai Ahmad, sesungguhnya engkau ini orang soleh, engkau ini orang berilmu, engkau ini ulama, maka makanan yang dihidangkan oleh orang soleh pasti makanannya halal, pasti makanannya thayyib, baik, dan pasti makanannya berkah. Karena aku menginginkan keberkahan yang banyak, maka aku makan apa yang engkau hidangkan sampai aku kenyang, kata Imam Syafi'i. Tapi jangan jadi alasan kalau kita bertamu ke rumah tetangga. Ya, setiap bertamu ke rumah tetangga makanannya dihabisin. Kemarin Ustadz cerita Imam Syafi'i, engkau kan orang soleh, makanya aku senang menghabiskan makanan di rumahmu. Etamah tidak tahu diri. Ya, ini jangan jadi dalil ya, nanti jangan dipakai dalil. Pulang kata temennya, ayo kita makan bareng. Panglobana eta mah dahar. Karena ingat cerita Imam Syafi'i. Yang kedua, ini Bunda, kenapa Imam Syafi'i kemudian tidak sholat tahajud? Kata Imam Ahmad bin Hambal, ditanya, apa jawaban Imam Syafi'i? Karena dari ba'da isya sampai menjelang waktu subuh, aku sibuk dengan salah satu urusan dalam perkara agama. Jadi aku berpikir, memikirkan tentang masalah agama dari ba'da isya sampai sholat subuh, sampai aku tidak sempat untuk sholat tahajud. Dan para ulama sepakat bahwa seseorang yang menyibukkan diri dengan ilmu itu jauh lebih utama daripada orang menyibukkan diri dengan amalan sunnah. Dan ketika ditanya yang ketiga, kenapa Imam Syafi'i di waktu subuh beliau tidak berwudu? Karena kata Imam Syafi'i, dari ba'da isya sampai subuh aku gak tidur, karena tadi memikirkan perkara dalam masalah agama, maka aku sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Allahu Akbar. Cerita Imam Syafi'i. Kalau kita mah gak wudu sholat subuh karena lupa, ya kan? Sholat subuh itu biasanya paling nyenyak tidur di sholat subuh. Betul? Ya, Ustadz itu mah muazinnya kalau di Indonesia kan pas as-sholatu khairum minan naum, yang panjang sholatnya apa naumnya? Naumnya. As-sholatu khairum minan naum. Kalau diterjemahkan, sholat lebih baik daripada tidur. Oh, muazinnya kan nyuruh sare.
nyuruh tidur. Makanya yang sholat subuh berjamaah bapak-bapaknya sedikit, yang imam si abah, makmum si abah, ya, karunya si abah, betul? Ya, fenomena kita begitu ya. Nah ini, maka menyibukkan diri dengan ilmu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan amalan sunnah. Tapi kalau kita sibuk dengan ilmu, sibuk juga dengan amalan sunnah, hadza ahsanu afdal, itu lebih bagus dan lebih utama. Alhamdulillah. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan menuntut ilmu, sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, ini perlu ada gurunya, perlu ada pembimbingnya, ya. Kita boleh menuntut ilmu dari buku, dari internet, dari apapun boleh. Tapi yang lebih utama disampaikan oleh para ulama, menuntut ilmu itu langsung dari gurunya, ada gurunya. Alhamdulillah, Majelis As-Sakinah ini dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Hilman Fauzi. Berarti ada gurunya. Alhamdulillah. Kita doakan beliau, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan usianya, senantiasa berkahi keluarganya, senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Karena guru itu penting. Di akhir zaman, kata Nabi SAW, Allah nyabut ilmu itu bukan tiba-tiba bukunya hilang bacaannya, bukan tiba-tiba Qur'annya hilang bacaannya. Tapi apa kata Nabi SAW? Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah enggak akan mencabut ilmu dengan mencabut ilmu itu secara langsung. Jadi Allah enggak nyabut ilmu itu, nyabutnya secara langsung enggak. Tapi dengan cara apa bunda? Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan mencabut nyawanya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai di suatu masa, di suatu saat, lam yabqa aliman, gak ada ulama, susah kita menemukan namanya ulama. Fattakhadhu ru'usan juhalan, maka banyak masyarakat, orang-orang itu bertanya, mengangkat seseorang yang sebetulnya dia jahil. Fasu'ilu, maka dia ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, maka hasilnya adalah sesat dan menyesatkan. Wal iyadu billah, a'udzu billahi min dzalik. Itu kata Nabi. Jadi di akhir zaman orang sulit nyari yang namanya ulama. Ya, maka kita bersyukur masih ada guru-guru kita yang mengajari ilmu agama. Alhamdulillah. Ini satu nikmat yang perlu banyak kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya guru-guru kita, ya. Bahkan kenapa menuntut ilmu itu harus berguru? Saya sedikit cerita lagi dulu di zaman salafus salih, di zaman umat terdahulu, di zaman orang-orang soleh di zaman dahulu, ada satu kisah, ya. Ada seorang dokter, dia belajar kedokteran itu tanpa pakai guru, otodidak, ya. Kemudian dia ngambil kitab di rumahnya, pas dibuka ternyata kitab itu isinya hadis Nabi. Apa dalam kitab itu tertulis? Ada hadis Nabi begini bunda. Kata Nabi SAW, habbatus sauda shifaun min kulli da'in. Kata Nabi SAW, habbatus sauda, jintan hitam, shifaun min kulli da'in, obat dari segala penyakit. Tapi karena dia belajar otodidak, enggak punya guru, huruf ba itu ditambahkan oleh dia, titiknya menjadi 2. Jadi kalau ba titiknya 2 berarti dibacanya apa? Ya, ya. Maka dia baca bukan habbatus sauda. Dia baca, oh, ini ternyata rahasianya. Apa? Dalam tulisan itu, hayyatus sauda shifaun min kulli da'in. Artinya berbeda. Kalau habbatus sauda artinya jintan hitam.
Tapi kalau hayyatus sauda artinya orai hidung. Benar. Ular hitam. Maka dia baca hayyatus sauda syifaun min kulli dain. Orai hidung, obat tina sagala penyakit. Ya. Besoknya datang pasien. Dokter, saya sakit panas. Kira-kira obat apa yang cocok buat saya? Kata dokter ini, kemarin saya buka kitab, di kitab itu tertulis hadis Nabi. Emang apa hadisnya? Kata dokter ini, nih dengerin. Hayyatus sauda syifaun min kulli dain. Orai hidung, obat dari segala penyakit. Pulang dia ke rumah si pasien ini, ya, di depan halaman rumahnya dia cari ular hitam. Ketemulah ular hitam, digeprek, jadi ular geprek. Setelah digeprek dibuat ramuan, kemudian diminum. Apa yang terjadi bunda? Setelah itu dia meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sebab apa? Sebab dia baca hadis Nabi itu tidak ada pembimbing. Maka kita bersyukur kalau masih ada guru-guru kita, masih ada kiai, ulama, ajengan dan seterusnya yang membimbing kita dalam agama. Alhamdulillah. Maka bersyukur kepada Allah, pada kesempatan pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam majlis ilmu. Yang kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul dari rumahnya Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Mereka membaca Al-Quran. Tadi kita diawali membaca surah apa? Waqiah ya. Sama Ar-Rahman ya. Alhamdulillah. Yatluna kitaballah. Setelah itu apa? Setelah baca Quran, wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian kita mempelajari apa isinya. Maka kata Nabi SAW ada 4 keuntungan. Ada 4 keuntungan buat orang yang duduk di majelis ilmu. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah akan turunkan pada diri mereka as-sakinah. Maka ini nama majelisnya majlis apa? As-sakinah. Artinya ketenangan. Maka kalau saya lihat wajah-wajah ibu-ibu majelis as-sakinah, insya Allah tenang. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai tenangnya kita karena salah doa masuk masjid. Bismikallahumma ahya wa amut. Hati-hati ya. Jangan sampai kita masuk masjid salah doa. Sakinah, tenang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, gimana caranya saya supaya dapat ketenangan? Kata Abdullah bin Mas'ud, carilah di tempat orang-orang menuntut ilmu. Maka orang menuntut ilmu insya Allah berikan dalam hatinya, dalam hidupnya ketenangan. Amin ya Rabbal. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan liputi kehidupan kita dengan rahmat Allah. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Allah akan sesaki. Kita yang hadir di sini disesaki, didoakan oleh para malaikat. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebutkan namanya satu persatu. Ya, kalau kita tiba-tiba nama kita disebut sama orang penting, diumumkan di TV, senang nggak? Senang. Allah pun begitu. Nanti di surga orang-orang yang menuntut ilmu semuanya Allah sebutkan. Senang nggak kalau disebut namanya sama Allah? Pasti senangnya luar biasa. Kata Allah ini Edah, Oni gitu ya. Semuanya disebut. Udah gak ada yang nama kayak gitu sekarang. Kalau di kampung saya masih ada. Kokoi, Kokom gitu ya. Semuanya disebut sama Allah. Alhamdulillah. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tema atau materi pada pagi ini, judulnya apa? Agar bisa memaafkan. Sulit banget. Memaafkan kadang sulit ya. Ya. Tapi bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sulit maka pahalanya insya Allah besar. Insya Allah
besar. Ustaz, apa keuntungan seandainya kita memaafkan saudara yang pernah berbuat salah? Saya ingin sampaikan ada 5 keuntungan. Ada 5 keuntungan kabar gembira buat orang yang bisa memaafkan saudaranya. Apa yang pertama Ustaz? Yang pertama, orang yang memaafkan itu yang pertama pasti dimuliakan oleh Allah. Ya, orang yang memaafkan pasti dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang memaafkan yang pertama apa? Dimuliakan. Saya tanya kepada bunda semua, pengen dimuliakan? Pengen kita dimuliakan sama Allah? Maka salah satu cara diantaranya agar kita dimuliakan oleh Allah, banyak memaafkan orang. Kata Nabi SAW begini, ma naqasat shadaqatun min malin. Ada 3 pesan di hadis ini kata Nabi. 1, tidak akan pernah berkurang harta orang yang bersedekah. Gak ada ceritanya orang yang bersedekah dia jatuh miskin, gak ada. Orang yang bersedekah pasti semuanya diberikan kebaikan, diberikan keberkahan oleh Allah. Kalau harta kita pengen berkah, anak kita pengen berkah, hidup kita pengen berkah, salah satu diantaranya perbanyak sedekah. Ya, sedekah, perbanyak sedekah. Ustadz gak punya duit, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Pas ibu-ibu ada yang bawa ini, ya, Ustadz gak punya duit, oh kasih senyum aja cukup. Jadi memberikan senyuman kepada kotak amal. Pas mau masuk masjid lihat kotak amal, ada yang minta duit buat pembangunan masjid, senyum. Alhamdulillah. Kata Nabi, mana qasat shadaqatun min mal, gak akan pernah berkurang harta orang yang bersedekah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah Allah memberikan tambahan kepada orang yang memaafkan. Ini. Dan tidaklah Allah memberikan tambahan, ya. Dan tidaklah Allah tambah kepada orang yang memaafkan illa izzan, kecuali kemuliaan. Maka kalau kita pengen mulia hidup di dunia, hidup di akhirat, salah satunya maafkan kesalahan orang lain. Jadi kata Nabi, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba, ya, ketika dia memaafkan illa izzan, kecuali kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadukum illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah salah satu di antara kalian tawadu' kecuali Allah angkat derajatnya. Ustadz, tawadu apa? Ada yang tahu bunda tawadu apa? Tara mawa duit. Tawadu bukan tara mawa duit, ya, kemana-mana saya mah tawadu, ya. Tara mawa duit bukan. Tawadu artinya rendah hati. Apa rendah? Bukan rendah diri, ya. Bukan rendah diri tapi rendah hati, ya. Jangan sampai juga tawadu ini dimaknai yang salah. Datang ke pengajian, saya mah kalau pakai pakaian bagus nanti dianggap sombong, mau jadi orang tawadu ajalah. Pakai pakaian terjelek ke pengajian. Hati-hati. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, man athbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Ya. Apa kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam? Man athbata li nafsihi tawadu'an, barang siapa yang menetapkan dirinya seorang yang tawadu, siapa yang menganggap dirinya adalah orang yang tawadu, kata beliau, fahuwa al-mutakabbiru haqqan, maka sebetulnya dia adalah orang yang takabur. Jadi kalau kita pengen dinilai tawadu oleh orang, hati-hati, bisa jadi sebetulnya kita sedang takabur. Apa takabur itu? Sombong. Sombong itu apa? Ketika sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, apakah kalau orang berpakaiannya bagus, sendalnya bagus, kendaraannya bagus, itu termasuk orang sombong? Kata Nabi, enggak.
Jadi kalau ke pengajian pakai pakaian paling bagus. Jangan pakai pakaian paling bagus itu ke mall, jangan. Jangan hanya ke mall aja, ke pengajian, ke masjid, mau sholat, pakai pakaian terbaik. Karena kata Nabi, sombong itu tidak diukur dengan pakaian. Bahkan kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Adapun sombong, kata Nabi cirinya dua. Batiral haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Itu ciri sombong. Ya, na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan insya Allah di sini semuanya orang-orang yang tawadu. Amin. Orang-orang yang kalau tawadu maka insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya mah pengen tawadu itu kalau ke masjid pakai pakaian seadanya aja, ya pengen gak bawa duit ya, pakaian juga gak usah dicuci lah, gak usah disetrika, karena saya pengen jadi orang tawadu ya, pengen jadi orang zuhud. Ada istilah begitu ya, zuhud. Itu bukan zuhud, itu zorok ya. Kalau orang gak pernah dicuci pakaiannya, gak pernah disetrika, ya, itu bukan zuhud tapi apa? Zoroko, ya, ada kol-kolahnya, zoroko. Hati-hati, ya. Jadi yang pertama, keuntungan orang yang memaafkan, yang pertama adalah apa? Allah akan muliakan. Jadi kalau hidup kita ini di dunia pengen dimuliakan Allah, maka banyak-banyak memaafkan saudara kita. Mau dimaafkan? Mau Ustadz, saya memaafkan, tapi besok-besok saya agak mulai lihat lagi wajahnya. Berarti belum memaafkan. Karena halal kan sering ya, udah puasa itu, Idul Fitri itu halal bihalal ya. Halal bihalal ini Bunda adalah bahasa Arab yang orang Arab pun tidak mengerti maknanya. Saya di awal Ramadan kemarin mendampingi salah satu syekh dari Palestina. Saya tanyakan, Syekh, halal bihalal ada gak di Palestina? Gitu ya. Kata beliau nggak ada di Palestina. Jadi nggak ada tuh presiden Palestina ngundang warganya untuk halal bihalal. Ini tradisi khusus di Indonesia. Tapi bagus nggak? Bagus. Kata para ulama, al-adatu muhakkamah. Adat, kebiasaan, tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat, muhakkamah, kadang itu bisa menjadi hukum. Artinya selama tidak bertentangan dengan syariat, bagus kita kerjakan. Halal bihalal bukan hanya sekedar bertemu. Halal bihalal bukan hanya sekedar salaman. Kadang-kadang boleh jadi udah bertemu, udah salaman, pulang halal bihalal, bukan malah bersih hatinya, tapi malah kotor. Pas salaman, lihat temennya tasnya baru, lihat temennya gelangnya baru, pulang-pulang ke rumah riut. Kenapa jadi riut? Tadi ikut halal bihalal, lihat temennya punya tas baru, gelangnya baru, cincinnya baru. Maka halal bihalal bukan sekedar ketemu ya. Jangan sampai kan banyak kita mah ya, karena terlalu banyak memikirkan orang lain ya. Tetangga kita beli motor baru, riut. Beli kulkas baru, kita dibawa ke rumah sakit ya. Ternyata tetangga beli mobil baru, kita dikubur. Na'udzubillah. Itu berarti orang terlalu memikirkan orang lain. Karena orang lain itu belum tentu lebih bahagia daripada kita. Kadang kan kita seringnya menyangka doang ya. Nyangka, kayaknya si itu begini, si itu begini. Kayaknya lebih bahagia, kayaknya lebih senang. Padahal kebahagiaan itu adanya di mana? Di hati. Maka maafkan. Ya. Maafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita, kesalahan teman kita, kesalahan siapapun itu. Dan biasanya orang yang paling banyak masalah dengan kita adalah orang yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Suami. Dosa yang paling banyak buat bunda biasanya sama suaminya. Pulang dari sini minta maaf sama suaminya. Peluk suaminya, cium tangan, minta maaf. Ya, udah minta maaf, minta duit boleh.
Minta maaf dulu, baru minta duit. Boleh nggak minta duit sama suami? Boleh. Bahkan sering-sering minta duit sama suami. Insya Allah suami bertambah rizkinya kalau kita sering minta, ya. Insya Allah. Karena suami berpikir kalau kita sering minta, kata suami, oh berarti saya harus lebih kerja keras. Saya lebih harus banyak meminta sama Allah, ya. Ulang, direkam ya. Ya ada direkam. Insya Allah. Yang kedua, bunda yang dimuliakan Allah, keberuntungan buat orang yang memaafkan adalah apa? Allah janjikan surga. Allah janjikan yang surga itu seluas langit dan bumi. Ya. Allah sampaikan dalam surah Ali Imran, kalau tidak salah ayat 133. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah di ayat ini, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kata Allah, hendaklah engkau bersegera mengejar ampunan Tuhanmu. Dan orang yang mengejar ampunan Tuhan Allah, mengejar ampunan Allah itu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dijanjikan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Buat siapa ampunan Allah? Buat siapa surganya Allah? Salah satunya adalah buat wal afina anin nas, buat orang yang memberi maaf. Buat orang yang memberi maaf. Minta maaf mudah. Yang sulit adalah memberi maaf. Kadang kita lebih banyak mengingat kesalahan orang lain pada diri kita, ya, tapi kemudian melupakan kesalahan kita pada orang lain. Padahal yang harus lebih banyak diingat adalah kesalahan kita pada orang lain dan kebaikan orang lain pada diri kita. Ya, itu yang harus lebih banyak diingat. Kenapa? Karena boleh jadi kita pun melakukan kesalahan. Karena boleh jadi kita pun melakukan menyakiti orang lain. Kadang-kadang menzalimi orang lain. Yang itu bisa terasa oleh kita atau kadang-kadang kita gak merasa. Maka orang yang memaafkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dijanjikan surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau dilihat wajah-wajahnya, insya Allah ini wajah-wajah ahli surga. Kayaknya aminnya kurang ikhlas. Amin ya Rabbal. Selain Allah dikumpulkan di sini, Allah kumpulkan kita di sini. Mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita di mana? Di surga. Amin ya Rabbal alamin. Karena surga Allah itu luar biasa. Mau apapun ada di surga. Ya. Dan kata Nabi, kalau minta surga yang paling tinggi. Apa surga yang paling tinggi? Surga Firdaus. Mintalah sama Allah agar mendapatkan surga Firdaus. Ya. Dan orang yang memaafkan pasti Allah akan berikan padanya surga. Yang ketiga, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keuntungan orang yang memaafkan adalah dijanjikan ampunan dosa. Orang yang paling rugi, kata Nabi SAW, ketika selesainya Ramadan, maka tidak diampuni dosanya.
Selesai Ramadan Allah gak ampuni dosanya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini, kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Maka minta Allah ampuni dosa kita. Maka minta Allah agar selamatkan kita dari buruknya, panasnya api neraka. Ya. Karena setiap manusia, setiap kita pasti punya kullu bani Adam khatta'un, kata Nabi. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Jadi orang soleh itu, orang beriman itu, orang baik itu bukan orang yang gak punya dosa sama sekali, bukan. Tapi ketika dia berbuat dosa, ya, kata Allah, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah, ciri orang soleh itu, walladzina idza fa'alu fahisyah, kalau dia berbuat fa'alu fahishatan, perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, cepat-cepat buru-buru dia ingat sama Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, maka dia minta ampunan sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang akan mengampuni dosa kita selain Allah. Bedanya Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua, dengan iblis, ya, adalah iblis juga berbuat dosa. Iblis berbuat dosa. Apa dosanya? Dia gak mau sujud. Kata Allah, sujud. Kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara Adam diciptakan dari tanah. Ya. Jadi iblis zaman dulu menganggap bahwa api lebih mulia, lebih baik, lebih keren daripada tanah. Tapi ternyata penelitian iblis itu hari ini salah. Kenapa? Karena harga tanah lebih mahal daripada harga api. Iya betul kan? Makanya kalau mau jadi kaya, jadi juragan, jangan jadi juragan iblis. Itu hasil penelitian itu. Kata iblis, api lebih bagus daripada tanah. Apa sih tanah? Takabur, ya. Udah takabur, maka diusir sama Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Hei iblis, kamu keluar dari surga. Fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau telah dikutuk, dilaknat oleh Allah. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumi yub'atsun. Dan sesungguhnya laknatku sampai hari pembalasan, sampai hari kebangkitan. Nah, makanya hati-hati kalau ditegur sama Allah, diingetin sama Allah, jangan ngeyel. Jangan nyolot. Sekarang mohon maaf, banyak orang yang melakukan kesalahan, ditegur, dikasih tahu, nyolot. Ada gak? Nah, berarti itu ada darah iblis masuk ke dirinya. Na'udzubillah. Nabi Adam juga melakukan kesalahan. Fala taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, jangan dekat-dekat sama pohon ini. Kalau engkau dekat-dekat sama pohon ini, nanti engkau berdua akan jadi orang yang zalim. Tapi karena datang setan, digoda sama setan, dekat tuh Adam sama Hawa sama pohon itu. Maka sama Allah ditegur. Tapi ketika Nabi Adam ditegur, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Apakah nyolot kayak iblis? Ternyata enggak. Tapi Nabi Adam kemudian berdoa, menyesal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, aku telah melakukan kezaliman, anfusana, pada diri kami, pada diriku dan istriku, ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, seandainya engkau tidak mengampuni dosaku, wa tarhamna, dan memberikan rahmat kepadaku, lanakunanna minal khasirin,
sungguh aku termasuk orang-orang yang rugi. Maka rugi ketika kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sebagaimana Nabi Adam berdoa kepada Allah agar mendapatkan ampunan Allah. Minta ampun, minta maaf sama Allah, dan Allah akan mengampuni dosa seseorang yang memberikan maaf. Memberikan maaf. Sebagaimana tadi Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia kita pasti punya salah, pasti punya dosa. Yang ketiga ya. Saya ulang lagi. Yang pertama apa? Keuntungan orang yang memaafkan itu? Dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, dijanjikan surga. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Yang keempat, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memberikan maaf maka Allah akan bersihkan hatinya. Pengen gak hati kita bersih? Iya. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita dizolimi orang, boleh gak kita membalas kezoliman itu? Boleh gak? Semangat banget. Kayaknya pernah dizolimin. Boleh gak? Boleh. Apa dalilnya Ustadz? Bunda buka surah An-Nahl ayat 126. Kata Allah, wa in aqabtum fa'uqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau engkau ditimpakan satu akibat, satu keburukan, maka boleh membalas dengan keburukan yang sama. Kalau kita ditampar pipi kanan, kalau agama lain ada satu ucapannya, kalau engkau ditampar pipi kanan, maka serahkan pipi kirimu. Nah, itu agama lain. Ya. Tampar pipi kanan supaya seimbang ya. Udah gini kan, tampar pipi kiri, oh jadi lurus lagi. Waktu kecil saya masih ingat sama orang tua, kalau kejedot yang kanan katanya, jedotin lagi yang mana? Yang kiri. Pernah ada yang kayak gitu ya? Ya, jedot, oh kurang keras. Jedotin lagi yang mana? Yang kiri. Supaya Nah ini dari ajaran agama lain. Tapi dalam Islam, kalau engkau ditampar pipi kanan, maka engkau boleh balas, tapi dengan catatan balasannya harus Cuman kan kalau hawa nafsu kita lebih balasnya pengen lebih banyak ya. Engkau ditampar pipi kanan, maka saya akan tampar kanan kiri, depan belakang. Kan kita kalau ngebalasnya gitu, ya. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Tapi jika seandainya engkau bersabar, sabar di sini maksudnya engkau memaafkan, engkau membalas dengan balasan yang terbaik, justru lahuwa khairul lis-sabirin. Sungguh itu lebih baik buat orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita dizolimi, sebetulnya ada dua opsi. Apa opsi yang pertama? Boleh membalas tapi dengan balasan yang sama. Tapi kalau kita memaafkan, kalau kita bersabar, sabar bukan berarti diem ya, bukan. Sabar itu kata para ulama, maknanya, ini makna sabar, habsun nafsi ala man'illah. Makna sabar itu apa? Menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu makna sabar. Jadi sabar itu nahan diri. Ketika kita mampu marah, tapi kemudian kita tidak marah, itulah sabar. Kita punya khodimat yang suka bantu-bantu di rumah, ternyata kerjaannya salah. Ketika nyetrika, ternyata baju kita sampai bolong. Kita sebagai tuan rumah, orang yang menggaji dia, mampu gak untuk marah? Mampu. Tapi kemudian kita menahan. Nah itulah sabar. Ya, itulah sabar, menahan untuk tidak marah. Makanya kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah. Bukan orang yang kuat, orang yang pandai bergulat, orang yang pandai berantem. Wa innamas syadid. Tapi orang yang kuat itu man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang ketika dia mampu menahan amarahnya indal ghadab, ketika dia mampu untuk marah. Beda kalau misalkan misalkan siapa orang tua atau ke siapapun yang kita anggap lebih ini, kita tidak mampu marah dan kita menahan. Nah itu sabar tuh bukan di situ. Tapi ketika mampu kita menahan, tapi sebetulnya kita mampu untuk mengeluarkan unek-unek kita, itulah yang disebut dengan apa? Sabar. Ya. Dan orang sabar itulah orang yang Allah bersihkan hatinya. Rasul SAW ya,
datang ke Taif. Kita tahu dalam sejarah ketika Nabi datang ke Taif ternyata disambut bukan dengan sambutan meriah, bukan dengan sambutan dengan cara terbaik, tapi disambut dengan dilempari batu. Mau dakwah, Taif itu kurang lebih 100 km dari Mekah. Datang ke Taif ternyata dilempari batu. Ya. Sampai kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasul SAW menawarkan, wahai Muhammad, ya, sesungguhnya Allah telah mengetahui kondisimu. Dan di sana ada 2 penjaga malaikat yang juga menawarkan bantuan. Ada gunung namanya Akhshabin, ya, Akhshabain, 2 gunung, ya. Seandainya engkau mau, maka 2 malaikat itu siap menerima perintah untuk menghancurkan 2 gunung itu dan menimpakan siksaannya pada penduduk Taif. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata Nabi SAW, ya, mudah-mudahan aku berharap dari keturunan mereka lahir orang-orang yang beriman. Kemudian salah satu di antara doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku fa innahum la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka itu dalam kondisi tidak tahu. Karena Nabi memaafkan karena hatinya bersih. Mungkin beda ceritanya kalau kita. Kalau malaikat tiba-tiba nawarin tuh ada gunung. Ya malaikat kalau bisa tambah lagi gunungnya jadi 5. Itu kita. Ya, kalau Nabi enggak. Dan ternyata bunda yang dimuliakan Allah, pasca Rasulullah SAW wafat, kemudian naiklah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bangsa Arab ada yang kemudian murtad, ya, banyak kota, banyak wilayah kemudian murtad kembali kepada agamanya masing-masing, kecuali 3 kota yang tetap dalam keislamannya. Siapa mereka? Makkah, Madinah, Taif. Dan dari Taif pula lahir seorang pemuda usianya 17 tahun pasca Rasulullah wafat, namanya Muhammad bin Al-Qasim. Dan dialah yang menaklukkan negeri India. Jadi India itu ditaklukkan, dibebaskan oleh panglima yang usianya 17 tahun, namanya Muhammad Al-Qasim. Dan beliau lahir di kota Taif. Allahu Akbar. Beginilah Rasulullah SAW, hatinya bersih maka memaafkan. Ketika kita pengen hati kita dibersihkan oleh Allah, maka sering-sering memaafkan. Sering-sering memaafkan. Ya. Dan Rasul SAW satu ketika Rasul itu pernah pada penaklukan kota Mekah, ya, pada penaklukan kota Mekah, bunda yang dimuliakan Allah, ada sebagian sahabat bilang, hadza yaumul malhamah. Wahai Rasul, ini hari untuk pembalasan. Dulu orang Mekah mengusir kita, dulu orang Mekah memerangi kita, dulu orang Mekah memusuhi kita. Maka sekarang hari ini kita membalas kesalahan-kesalahan mereka dengan balasan yang setimpal. Hadza yaumul malhamah, kata salah seorang sahabat. Tapi apa jawaban Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Inilah hari kita untuk memaafkan penduduk Mekah. Ya. Maka yang keempat, orang yang memaafkan, Allah akan senantiasa bersihkan hatinya. Karena dia tidak banyak memikirkan orang. Yang dia fokus adalah bagaimana dirinya bisa selamat, bagaimana dirinya kemudian bisa mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Dan yang terakhir, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang kemudian memaafkan, keberuntungan yang terakhir yaitu orang itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita pengen gak ditolong Allah? Pengen ditolong Allah? Insya Allah mudah-mudahan yang ada di sini semua kesulitannya, semua masalahnya, semua unek-uneknya, semuanya ditolong oleh Allah. Ya, karena kalau lihat wajahnya kan wajah penuh masalah semua ini ya. Betul kan? Kalau ada yang angkat tangan di belakang, Ustadz saya gak punya masalah. Justru itu masalahnya. Kita gak sadar bahwa kita sedang punya masalah. Kalau orang gak sadar, masalah gak? Masalah itu, ya. Orang gila, tapi dia gak sadar bahwa dirinya gila, masalah gak? Masalah. Ya.
Orang baik tapi gak sadar dirinya melakukan kebaikan, masalah juga itu. Orang berilmu tapi gak sadar dirinya punya ilmu, itu masalah. Ya. Maka kalau masalah kita pengen dibebaskan oleh Allah, pengen dipermudah oleh Allah, maka kuncinya perbanyak memaafkan. Dan kita jangan menganggap bahwa pertolongan Allah itu akan didapatkan dengan cara yang mudah, enggak. Kata Allah begini, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah engkau mengira engkau itu akan masuk surga? Kamu kira kamu itu akan jadi ahli surga, kata Allah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Sementara belum pernah datang kepada diri kalian ujian, cobaan, masalah sebagaimana datang kepada orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Ya, berupa kesempitan, kemudian kegoncangan, kekurangan harta. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah. Maka apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu amat dekat. Dan pertolongan Allah akan berikan kepada orang-orang yang memaafkan. Seorang sahabat pernah curhat sama Nabi, ya Rasulullah, aku punya kerabat. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, aku punya kerabat wahai Rasul. Aku selalu membangun hubungan silaturahmi dengan kerabat saya, dengan kerabatku ini. Tapi kemudian dia memutuskan silaturahminya. Aku selalu berbuat baik, tapi dia selalu membalas dengan keburukan. Ya. Aku selalu ingin senantiasa memberikan yang terbaik, tapi ternyata dia malah menjauh dari diriku. Maka apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi SAW, jika seandainya apa yang engkau katakan itu benar, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Ya, karena pertolongan itu hakikatnya datang dari siapa? Dari Allah. Kita dapat rezeki, dapat uang, hakikatnya dari Allah. Bukan dari suami kita, bukan. Tapi dari Allah. Ya. Makanya ketika kita mendapatkan kelapangan dalam hidup, banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Ada cerita, ada orang yang kemudian dia lagi butuh banget, gak punya seorang ayah, seorang bapak, ya. Pernah bercerita, dia lagi butuh uang buat bayaran anak sekolah. Gak punya duit sama sekali. Ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pergi ke masjid. Apa yang dia lakukan? Salat duha 2 rakaat. Minta sama Allah, ya Allah ya Rob, ya, saya lagi butuh duit ya Allah, saya pengen ditolong olehmu ya Allah, berikanlah pertolongan untukku hari ini ya Allah, melalui doanya. Ya. Dan apa yang terjadi Bunda? Setelah salat duha, dia lihat kotak amal. Setelah dia lihat kotak amal, Masya Allah, ternyata pertolongan Allah begitu dekat, kata dia. Kotak amal itu kan punya masjid. Masjid itu punya umat. Saya juga kan umat juga. Akhirnya dia ngambil kotak amal itu. Tapi ini kesimpulan yang salah. Jangan ditiru ya. Yang nanti lagi gak punya duit masuk masjid, sholat duha, lihat kotak amal. Ini kayaknya punya umat juga nih. Saya juga kan umat, gitu. Nah ini pertolongan Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang memang benar-benar menyandarkan diri sama Allah. Menyandarkan diri sama Allah. Maka banyak-banyak minta tolong kepada Allah, salah satunya dengan memperbanyak doa. Perbanyak doa sama Allah. Ya. Saya mungkin dalam beberapa kesempatan sering cerita ini. Dulu saya punya teman, dia lagi butuh duit. Ustadz, saya butuh duit 50.000. Saya bilang saya gak punya uang 50.000. Ya udah coba kamu sholat duha minta sama Allah agar Allah kasih engkau uang 50.000. Ternyata ya yang dia lakukan benar, dia sholat duha. Setelah sholat duha dia berdoa sama Allah, ya Allah ya Rabb, hari ini saya lagi butuh duit 50.000 ya Allah, kasih saya uang 50.000 aja ya Allah. Setelah selesai ya sholat duha, setelah selesai berdoa, dia kemudian waktu itu masih zaman sekolah,
kemudian berangkat ke kelas, sholat duhur, ya, setelah belajar sampai tiba waktu sholat duhur. Setelah sholat duhur dia dipanggil oleh salah satu guru kami, kamu kesini, Bapak mau ngucapin terima kasih 3 hari yang lalu, kamu sudah bantuin Bapak untuk ngetik makalah. Sebagai hadiah Bapak mau kasih sesuatu. Akhirnya guru kami ngambil dompet, diambillah uang 50.000. Ini uang 50.000. Ternyata di pagi hari dia minta uang sama Allah 50.000, di siang hari Allah kasih dia uang 50.000 dengan caranya Allah. Cuman setelah dapat uang 50.000 dia nyolek saya. Cuman saya nyesel Sam, pagi hari kenapa doanya cuman minta 50.000? Kenapa mintanya gak 300.000? Mungkin ada sisa buat jajan, buat ongkos. Makanya hati-hati dengan doa ya. Hati-hati dengan doa. Anak kita, ya, siapapun, ada anak kecil, kalau kita punya anak, mohon maaf, aktif ya, terus kita labeli, oh anak ini kayaknya bandel, jangan dilabeli bandel, jangan. Karena gak ada anak yang bandel, gak ada. Tapi perbanyak mendoakan dia. Perbanyak mendoakan dia, doakan. Nabi mendoakan Sayyidina Anas bin Malik, Nabi mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya. Nabi mendoakan para sahabat yang lain. Maka doakan. Ya, kalau sekarang mungkin belum jadi anak baik, mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun kemudian insya Allah menjadi anak yang baik. Mudah-mudahan Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa yang hadir di sini kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang pandai memaafkan. Sebagai orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang diberkahi hidupnya, orang-orang yang diberkahi keluarganya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seandainya ada kekurangan, ada kesalahan, itu semata-mata kekurangan, kebodohan dan kesalahan saya pribadi. Dan tentu kita yakini bahwa al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hakiki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Insyaallah setelah ini dilanjutkan oleh guru kita Ustadz Hilman Fauzi. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup. Ustadz Hilmannya belum ada katanya. Saya harus ngomong lagi nih. Baik. Kalau begitu ada pertanyaan silahkan ya. Boleh ada pertanyaan? Sambil nunggu Ustadz Hilman ya. Nanti kalau ada kasih kode. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Tapi jangan nanya Ustadz kapan ini selesainya. Silakan Bunda. Bunda, ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya Bunda. Pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai soal memaafkan Ustadz, manusia itu tak luput dari dosa dan salah, terutama kepada Allah dan apalagi terutama kepada manusia. Saya pernah juga mempunyai kesalahan sama manusia, entah mungkin lewat perkataan atau perbuatan yang tidak disengaja. Tapi saya juga tidak pernah untuk meminta maaf kepada orang itu, nggak ragu-ragu, dan bahkan saya selalu kalau setiap ketemu orang, baik saya punya salah atau tidak, setiap salaman saya selalu mengucapkan maafkan saya, maafkan saya. Pernah saya ada salah mungkin sama seseorang, orang itu mungkin sakit hati, entah saya apa salahnya, tapi saya udah mencoba bertanya untuk mengklarifikasi saya salah apa. Akhirnya kita bertemu dan dia mengeluarkan semua unek-uneknya dia, sakit hatinya dia, yang memang itu hanya sepele menurut saya dan teman-teman saya yang gak perlu diperbesarkan. Saya akhirnya meluruskan apa yang diucapkan oleh dia itu tidak semuanya benar kesalahan saya. Dia gak nerima, akhirnya saya memutuskan untuk mengakui semua itu kesalahan ada pada saya. Akhirnya saya memohon kepada dia untuk
memaafkan, meridokan atas kesalahan-kesalahan saya, baik yang saya perbuat dengan sengaja ataupun tidak. Jawabnya dia, sampai saat ini dia tidak mau memaafkan saya karena sakit hati. Dan dengan dia berdasarkan hukumnya, entah itu hukum dari mana, dia mengetahui kalau dia masih sakit hati sama saya, terus saya memaafkan saya, dia memaafkan saya, maka dia akan berdosa. Saya nggak tahu itu hukum dari mana, tapi saya terima. Yang akhirnya saya bilang kepada dia kalau memang dia nggak mau memaafkan saya dan tidak mau meridokannya, saya undur diri dari tempat taklim yang ada di tempatnya untuk menjaga hati untuk kita berdua gitu loh Ustaz. Memang kebetulan saat itu saya memang lagi ada di tempat taklim gitu Ustaz. Saya mengalah untuk mundur, untuk saya tenang, dan akhirnya saya alhamdulillah menenangkan diri untuk tidak membalasnya. Sampai saat ini saya menemukan majelis taklim as-sakinah. Saya tenang dan jauh lebih baik. Di situ saya mencoba setiap ada kajian Ustaz Hilman, saya datang, saya temuin kemana aja. Karena hati saya mendapatkan ketenangan. Akhirnya saya selalu sabar. Teman-teman selalu menguatkan saya untuk sabar dan ikhlas. Memang berat Ustaz untuk ikhlas. Setelah saya menemukan Idul Fitri, Lebaran, akhirnya saya mendatangkan dia, memohon maaf, meminta maaf. Dia tidak memaafkan saya. Di situ saya lepas Ustaz. Saya mengikhlaskan semuanya. Masya Allah Ustadz, Allah bukakan semua pintunya, semua dengan kemudahan. Yang tadinya cuma yang mendukung saya satu orang, akhirnya banyak yang mendukung saya untuk mendukung semuanya untuk maju gitu Ustadz. Oke Ustadz, terima kasih. Maaf agak panjang pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, alhamdulillah Ustadz Hilman sudah datang ya. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya satu aja. Pertama, Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Al-Qur'an, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita harus senantiasa ingat ayat ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Begitu juga kalau kita berbuat keburukan, maka akan kembali kepada diri kita. Surat apa ya? Nanti dicari ya suratnya ya. Pokoknya ayatnya itu. Saya kalau ditanya surat kadang-kadang lupa, tapi bunyinya ingat ya. Jadi kalau kita berbuat baik, kebaikan itu buat siapa? Buat kita. Begitu juga kita berbuat buruk, keburukan buat siapa? Buat kita. Maka hati-hati. Kita menghina orang lain, sebetulnya bukan menghina orang lain, tapi kita sedang menghina diri kita sendiri. Kalau kita merendahkan orang lain, sebetulnya bukan sedang merendahkan orang lain, tapi kita sedang merendahkan diri kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kalau ada orang yang melakukan kezaliman, keburukan pada kita, kemudian kita sudah minta maaf dan seterusnya, ternyata dia gak mau memaafkan, yang kedua apa? Perbanyak doakan dia. Doakan kebaikan, doakan agar Allah senantiasa membolak-balikan hatinya cenderung kepada kebenaran. Apa doanya Ustadz? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu untuk kita. Tapi kalau buat dirinya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubahu ala dinik. Ya, ya Allah ya Rabb yang membolak-balikan hati, semoga Allah berikan, kokohkan, tetapkan hatinya di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Karena yang memiliki hati, yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Maka mudah-mudahan senantiasa Allah lembutkan hati kita, senantiasa Allah jadikan kita orang-orang yang bisa memaafkan walaupun kita sudah dizalimi oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang
bisa saya sampaikan. Akhirnya saya tutup yang kedua kalinya, ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Barakallahu fiik, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah.